2025 sebentar lagi, apakah kamu akan ada kemungkinan menikah di tahun depan? Akan aku lihatkan buat kamu. Jadi kalau kamu penasaran, simak videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah mungkinkah kamu menikah di tahun 2025? Reading ini bisa buat kamu yang single atau kalau kamu sudah punya pacar juga bisa. Jadi akan aku lihatkan kemungkinannya apakah kamu akan bertemu dengan orang baru dan akan cepat menikah di 2025 ataukah pacar kamu nanti akan segera melamar kamu dan menikah di 2025. Dan juga ada pesan semesta sih buat kamu, akan aku lihatkan nanti ya. Jadi sekarang silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu untuk melihat jawabannya. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini apakah ada gembira tentang pernikahan di tahun 2025 untuk kamu dan apa pesan semesta tentang kisah cinta kamu. Aku akan lihatkan ya di sini, tapi akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih private, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai ya, apakah memungkinkan untuk menikah di tahun 2025. Ada The Moon, Six of Pentacles, ada Two of Pentacles. Kemungkinannya kamu yang memilih kartu pertama ini masih mengingat seseorang atau ada yang sangat kamu ekspektasikan untuk menjadi pasangan kamu atau yang akan menikah dengan kamu. Walaupun sebenarnya secara realita kamu tahu bahwa dia sudah nggak bersama dengan kamu atau mungkin emang terlalu sulit untuk menggapai dia dengan berbagai alasan, maka di sini pesan dari semesta untuk kamu adalah kalau memang kamu ingin sebuah kisah yang baik dan kamu tahu di kondisi kamu sekarang ada hal-hal yang memang sudah nggak bisa kamu miliki atau kamu tahu itu berat untuk menjadi milik kamu, maka lepaskanlah dia, jangan terlalu dipegang erat. Seperti itu, terutama kalau kamu sudah mengusahakan, sudah mendoakan, sudah dengan banyak cara kamu lakukan untuk bersama dengan dia, tapi belum ada sinyal positif atau pintu yang terbuka untuk kesempatan itu, maka coba diikhlaskan dulu. Karena di sini energinya tuh lebih kepada semakin kamu mengikat erat orang yang sudah nggak bersama dengan kamu itu, semakin sulit kamu membuka hati untuk orang baru. Semakin susah kamu melihat kebaikan dari seseorang yang sebetulnya punya potensial besar untuk menjadi jodoh kamu atau pasangan yang akan menikah dengan kamu. Gitu. Jadi apakah menjawab kamu akan menikah di 2025? Masih ada kesempatan, sangat besar kesempatannya, tapi kamu juga harus belajar untuk melakukan banyak perubahan. Terutama kalau kamu ngerasa, iya lagi aku harusnya melepas karena hati kamu mungkin masih ketinggalan di dia, atau mungkin kebahagiaan kamu masih tertinggal di kisah lama kamu, seperti itu. Karena sebenarnya kalau aku lihat di sini ada kok yang datang kepada kamu, bahkan mungkin sekarang kamu bisa jadi udah tahu siapa orangnya, cuma kamu ngerasa ya sih kak, dia baik, dia perhatian, dia selalu sharing banyak hal ke aku, tapi hatiku entah kenapa nggak di dia. Di sini semesta nggak menjanjikan bahwa dialah orang yang akan menjadi jodoh kamu, tapi intinya di sini bahwa si orang baik ini sebenarnya bisa kamu lihatlah kemungkinannya, kebaikannya, tanpa kamu harus membanding-bandingkan dia dengan si orang lama, gitu. Dan juga mengenai pernikahan, sebenarnya semesta ingin bilang bahwa bersamalah, datangkanlah, tariklah energi seseorang yang memang bisa seimbang dengan kamu. Perhatiannya, perjuangannya, cintanya, kesetiaannya, kehadirannya untuk kisah kamu dan dia. Nah pertanyaannya sekarang, dia hadir nggak untuk kamu? Dia ngasih banyak waktu nggak buat kamu? Bukan banyak waktu yang 24 jam dia buat kamu ya, tapi ketika memang ada kondisi yang mengharuskan dia hadir untuk kamu, dia hadir gitu di sini. Nah, kamu yang paling bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau memang dia belum bisa hadir sepenuhnya untuk kamu atau untuk kisah kamu dan dia, maka coba pertimbangkan. Memang untuk hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, pelajaran terbesar yang kamu dapatkan adalah berani memilih, berani menentukan, berani tegas ke diri kamu sendiri. Mana yang sebaiknya memang kamu ikhlaskan, mana yang sebaiknya oke, aku akan berjalan lagi untuk kesempatan yang baru, kayak gitu. Memang cukup menakutkan ya, karena kita kan nggak pernah tahu apakah benar kedepannya aku akan bisa bersama dengan dia, apakah dia orang yang tepat atau gimana. Tapi setidaknya memang harus ada keberanian untuk memilih untuk diri kamu sendiri.
Karena gini, kalau kamu beli baju, beli lipstick, beli kaos kaki, kamu pasti milih kan? Ya terutama jodoh juga gitu. Jodoh tuh lebih harus memilih lagi, harus bener-bener melihat detail lagi. Maka itu pesan semesta buat kamu. Dengan siapapun nanti kamu akan bersama, atau mungkin kembali bersama, maka perhatikan poin-poin itu. Kalau misalnya masih ada kemelekatan dengan yang lalu, walaupun ini terlihat seperti cinta segitiga, nggak selalu demikian ya. Dalam artian, titik fokus dari kartu The Devil adalah obsesi, kemelekatan, belum mampunya kamu melepas orang lama. Atau sebagian aku lihat sih lebih kepada belum mampunya kamu untuk melepas diri kamu dari trauma, atau ketakutan kamu akan cinta, atau kepada lawan jenis. Takut menikah, takut memulai hubungan. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Dalam artian gini, kita semua pasti pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan. Setiap orang porsinya beda-beda dalam menghadapinya. Kalau sekarang kamu memang merasa, aku belum siap kak menikah, aku takut menikah, aku takut mengulang pola yang sama, jangan dipaksakan. Jangan hanya karena orang tua kamu memaksa kamu segera menikah, atau kamu ngerasa dikejar usia, kamu jadi memaksakan kondisi yang sebenarnya kamu tahu kamu harus sembuh dulu. Maka semesta berpesan, sembuhlah dulu. Jadikan diri kamu yakin lagi, jadikan diri kamu merasa kamu itu layak dan kamu berharga. Kalau kamu merasa belum sampai di titik itu, atau kamu ngerasa kayak semua laki-laki sama aja, sama-sama menyebalkan, sama-sama brengsek gitu misalnya, maka sembuhkan dulu itu. Karena semakin sering kamu berpikir demikian, maka yang seperti itulah nanti yang akan datang. Makanya tolong disembuhkan dulu. Ini penting buat kamu. Sampai nanti kamu benar-benar siap untuk memulai kisah cinta dengan sesuatu yang fresh. Kamu lebih optimis, lebih positif tentang diri kamu, masa depan kamu, lawan jenis kamu, baru setelah itu maju. Segala hal selalu dimulai dengan sebuah permulaan yang baru, atau mungkin berani melangkah ke tahapan yang baru. Jadi kalau kamu memang pada akhirnya sudah berani untuk mencoba lagi, berani untuk membuka hati lagi, berani untuk optimis lagi nih bahwa oke, mungkin kisahku sebelumnya tidak baik, atau mungkin kisah orang tuaku bisa jadi nggak baik, tapi aku selalu punya kesempatan untuk sebuah kisah yang akan seindah yang aku harapkan. Kalaupun ada ujiannya, tetap akan lebih banyak bahagianya gitu lah. Jadi itu sebuah optimisme yang harus kamu perjuangkan dulu, sebelum nanti kamu akan benar-benar yakin, oke, aku akan menerima lamaran kamu, atau aku akan menikah dengan kamu gitu. Hal lainnya yang juga harus kamu pahami di sini, walaupun mungkin hati kamu pernah terluka ya. Jadi kalau kamu di sini, jadi gimana kak caranya menarik jodoh aku selain tadi mengatasi trauma dan optimis lagi? Kamu di sini sangat boleh mengeluarkan sisi manja kamu, sisi dimana kamu pingin disayang, kamu pingin diunyel-unyel sama siapapun nanti yang akan menjadi jodoh kamu. Aku rasa itu dulu. Dan di sini kamu yang harus juga bisa memanjakan diri kamu dulu, mencintai diri kamu secara maksimal dulu. Kamu boleh kalau di sini jatuh cinta lagi, merasakan lagi berbunga-bunga, deg-degan lagi kalau dia telepon kamu atau video call kamu gitu loh. Jadi jangan takut untuk merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Itu bukan perasaan yang bodoh atau perasaan yang geli atau gimana, tapi dinikmati aja momennya. Kalau sekarang kamu memang mungkin masih merasa kayak males lah aku jatuh cinta lagi dan sebagainya, coba disembuhkan dulu. Karena sebenarnya kamu di sini sangat potensial menjadi seseorang yang akan dimanjakan oleh siapapun yang menjadi jodohnya kamu. Segala hal itu pasti sudah ada jalannya, segala hal itu pasti sudah ada garis takdirnya. Jadi kalau memang sekarang kamu merasa masih harus menunggu, masih harus mengusahakan banyak hal, maka yakin aja bahwa akan ada masanya giliran kamu untuk kisah cinta kamu sendiri gitu. Jadi di sini walaupun kamu di luar kelihatan galak, kelihatan kaku, atau mungkin terlalu perfeksionis, tapi sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah lembutkan dulu hati kamu. Karena kadang di kisah cinta kamu bisa aja memaksakan sebuah hal. Misalnya ya sudah aku menikah dengan dia, walaupun kamu nggak tahu backgroundnya dia, bahkan hati kamu pun masih sangat-sangat ragu sama dia, bisa aja. Tapi kedepannya apakah itu akan bisa berjalan dengan mulus dan indah dan saling menjadi pasangan yang kompak? Ya tanda tanya gitu. Makanya di sini coba kamu yang harus bisa melembutkan hati kamu
untuk bisa merasakan lagi perasaan cinta, mau saling menjaga, mau saling peduli. Karena kalau ini berhubungan dengan menikah, seperti judul aku, ini nggak cuma tentang jatuh cinta, tapi kemampuan kamu untuk merawat, menjaga, mengupayakan, mengusahakan banyak hal. Karena pernikahan itu perjuangan dua orang ya. Jadi kalau kamunya tangguh dan kuat, aku rasa kamu akan baik-baik aja sih di sini. Ini sebenarnya energi kepada healing, penyembuhan. Jadi kalaupun memang benar kamu di sini ada poin-poin yang mana mungkin kamu pernah di kisah cinta yang pahit, atau melihat kisah cinta orang tua kamu pahit, atau mungkin perlakuan orang tua kamu kepada kamu tuh nggak enak gitu, yang sangat sakit banget. Maka di sini kamu yang harus bisa memutus rantai itu. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan usaha kamu akan bisa menjadi istri atau suami atau ibu atau ayah yang sudah sehat mental dan batinnya, sehingga kamu siap menghadapi berbagai hal ke depannya nanti. Pernikahan gak selalu bercerita mengenai keindahan atau hal-hal yang manis-manis aja. Kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk berjuang itu lebih harus ditingkatkan. Makanya di sini kalau memang sekali lagi ada poin yang kamu harus healing dulu, maka lalui dulu proses itu. Yang mana di sini semesta melihat kamu punya potensi yang sangat besar menjadi pasangan yang luar biasa, menjadi orang tua yang luar biasa juga. Jadi kamu yang harus mengusahakan dulu gitu loh di sini. Jadi jangan merasa kalau aku pingin punya pernikahan yang indah, pasanganku harus benar. Iya, pasangan kamu harus benar, kamunya juga harus benar gitu di sini. Dan salah satu cara untuk menarik energi jodoh itu atau pernikahan itu adalah kamunya harus percaya diri, percaya ke diri kamu, percaya dengan segala hal yang kamu miliki, kelebihan, kekurangan, optimis tentang diri kamu. Kamu cantik, kamu cakep dengan segala cara yang sudah kamu lakukan. Kamu gak harus jadi orang lain, kamu gak harus meniru orang lain untuk menarik jodoh kamu. Karena setiap orang punya jalan jodoh yang berbeda-beda ya. Jadi usahakan apa yang paling nyaman buat kamu. Tapi kalau kamu ngerasa sekali waktu kamu pengen keluar dari zona nyaman kamu, gak apa-apa, selama itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak orang lain, silakan aja. Gitu sih di sini. Intinya kamu harus percaya diri dan mencintai diri kamu maksimal dulu. Kemudian ada banyak perubahan yang harus kamu lakukan di sini. Jadi selesai dengan satu fase, berani untuk memulai fase yang baru dengan segala hal yang lebih baik, lebih fresh, lebih optimis. Gitu sih di sini. Jadi ini bukan kartu yang berarti kamu nggak akan menikah, tidak. Ini kartu yang justru menceritakan kamu siap memulai sebuah kisah yang baru, yang lebih bagus lagi, yang lebih fasenya indah, dan minimal kamu di sini bahagia dulu dengan diri kamu, agar nanti jodoh kamu gampang membahagiakan kamu. Aku sering banget bilang itu diri aku ya. Iya, di sini kodependensi itu lebih kepada kecanduan atau mungkin susah melepas kebiasaan buruk, pikiran buruk, atau kayak sesulit kamu melepas kisah yang lalu, entah kisah kamu dengan si mantan, atau mungkin bagaimana kamu melihat kisah orang tua kamu. Intinya, kecanduan ini bisa sangat berpengaruh buruk di kisah cinta kamu. Makanya di sini kenapa kartunya keluar The Death, perubahan besar, transformasi besar harus kamu lakukan. Kalau memang kamu di sini meniatkan tahun 2025 pingin deh ketemu jodoh, pingin deh menikah untuk sesuatu yang baik untuk diriku, dia, keluarga kalian nanti gitu. Jadi di sini memang bisa diusahakan ya. Tapi memang butuh waktu dan kerja keras. Engagement ini tanda yang baik. 2025, kalau kamu bisa aktualisasi diri dengan banyak perubahan positif, di sini akan ada peningkatan besar mengenai kisah cinta kamu. Bahkan di sini engagement, penyatuan dua orang. Ini nggak cuma tentang lamaran ya, tapi penyatuan dua orang yang sama-sama siap menghadapi pernikahan itu sendiri. Dan di sini juga level yang lebih tinggi mengenai komitmen. Komitmen bukan hanya tentang jatuh cinta, komitmen mengenai dua orang yang sama-sama mau berjuang, siap menghadapi apapun, tidak saling menyalahkan, mengetahui potensi masing-masing, itu komitmen. Talking, jangan ragu untuk keluar dari persembunyian kamu. Jangan takut untuk berbicara, berbincang, ngobrol dengan siapapun itu. Mau itu sesama perempuan atau mungkin dengan lawan jenis, siapapun, berani buat ngobrol, berani buat mengasah ilmu komunikasi kamu. Apapun jurusan kuliah kamu atau pendidikan kamu, berani mengasah skill komunikasi kamu, itu penting.
Karena di pernikahan, apa sih hal yang paling banyak dilakukan di pernikahan? Ngobrol, ngomong sama pasangan kamu. Jadi kalau skill itu sudah kamu asah mulai sekarang, itu akan sangat bermanfaat, yang akan kamu rasakan manfaatnya. Jadi sini berbicara nggak cuma tentang mencari orang baru yang berpotensi menjadi pasangan, tapi kemampuan komunikasi kamu. Jadilah orang yang lebih friendly, lebih bersahabat, lebih bisa memahami orang lain, mengerti bahwa setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi paham juga bahwa ya kemampuan ini juga dibutuhkan gitu. Dan bicara langsung bisa, atau mungkin via online bisa. Jadi atau mungkin misalnya tiba-tiba ada yang pengen kenalan sama kamu, ngajak kamu dating, ngajak kamu ngobrol di cafe atau di restoran yang rame orang, nggak apa-apa, berani aja siang-siang. Tapi kalau kamu ngerasa takut ada kejahatan atau gimana, ya siang-siang di tempat yang banyak orang, di mall gitu misalnya ya. Itu sih the wall, dinding. Apakah memang kamu merasa ada dinding yang terlalu tinggi untuk kamu hancurkan, yang harus kamu runtuhkan? Kalau memang iya, maka kamu yang harus bisa meruntuhkan dinding itu. Jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan kamu. Di sini semesta pengen bilang itu tanggung jawab kamu. Jadi jangan sampai kamu stuck, kayak berhenti di masa lalu, takut dengan kepahitan-kepahitan di masa lalu. Kalau memang iya, maka coba maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, maafkan diri kamu, dan healing. Sembuhkan diri kamu. Kalau kamu ngerasa buntu gimana cara menyembuhkan diri kamu, datanglah ke profesional, ke psikolog, psikiater, healer, hipnoterapi, apapun usaha yang bisa kamu lakukan untuk membantu diri kamu. Karena kalau di sini ini banyak banget ya kartu yang energinya tuh ayo lepaskan diri kamu dari masa lalu. Karena kalau misalnya masih melekat, takutnya nanti kamu jadi menarik energi yang sama dengan masa lalu kamu yang kamu takutkan itu. Dan kamu jadi nggak siap nanti sebagai seorang pasangan untuk pasangan kamu, sebagai orang tua untuk anak-anak kamu. Maka kenapa di sini kamu diminta untuk meruntuhkan dinding itu dulu. Jadi semangat ya buat teman-teman yang kartu pertama ini, ada kesempatan kok menikah, cuma memang PR-nya lumayan banyak. Di sini beberapa hal yang kamu juga harus bisa melepas kebiasaan buruk ini adalah isu atau controllingnya kamu. Kamu mungkin tipe kalau orang yang memang sangat kuat, sangat tangguh, kayak mengontrol, kayak kamu harus begini, nurut sama aku, kalau enggak apa gitu ancamannya. Nah, coba dikurang-kurangin. Boleh kok kamu di sini pegang kendali ke pasangan kamu, kayak kamu begini ya sayang, jangan begitu ya. Tapi semua tergantung komunikasi kamu. Sekali lagi, niat kamu pasti bagus mungkin. Tapi juga gini, buat kamu yang mungkin punya masa lalu pernah ditinggal, diselingkuhin, entah kisah kamu atau kisah orang tua kamu, mungkin kamu dengan sendirinya keluar nih bakat buat mengontrol, karena mungkin kamu takut terluka lagi, kamu takut diselingkuhin lagi, atau mungkin seperti orang tua kamu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau berlebihan juga nggak baik, terutama kalau kamu nanti dibersamakan dengan orang yang bener-bener setia sama kamu. Makanya kenapa kamu juga harus belajar untuk mengendalikan pikiran-pikiran buruk itu. Jadi sekali lagi, coba dikontrol ya. Dan di sini kamu kalau misalnya merasa nggak layak untuk dicintai dan diperhatikan, kamu sangat layak dicintai dan diperhatikan. Terlepas apa kata mantan kamu yang buruk mengenai diri kamu, atau apa kata orang tua kamu tentang kamu sangat layak dan berharga untuk dicintai, untuk diperhatikan, untuk dibersamakan dengan seseorang yang baik. Tinggal gimana kamunya percaya atau tidak. Jangan sampai kamu ngerasa, Kak, ini terlalu indah kisahnya buat saya. Enggak, ini bisa saja hadir di hidup kamu. Karena kalau kamu sudah kuat, kamu akan kuat menghadapi apapun ke depannya nanti. Dan di sini coba ikuti kata hati kamu. Kalau memang hati kamu ngerasa belum siap sekarang untuk menikah, ya jangan dipaksa. Kamu mungkin ingin membahagiakan orang tua kamu dengan segera menikah, tapi kamu siap nggak gitu? Hati kamu yang tahu jawabannya. Dan ini pesan dari malaikat penjaga kamu ya untuk kisah cinta kamu ke depannya. Forgiveness, pemaafan. Aku barusan bilang ini ke kamu beberapa waktu yang lalu, pemaafan. Salah satu hal yang bisa membuka pintu jodoh kamu adalah pemaafan. Ke siapa, Kak? Ke diri kamu dulu, itu yang pertama. Kalau ada hal-hal bodoh yang kamu lakukan, yang sekarang kamu sesali, apapun itu, dalam bentuk apapun itu, maafkan diri kamu, jangan diulangi lagi. Yang kedua, orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Mantan kamu kah? HTS-an kamu, keras kamu mungkin,
atau orang tua kamu, terutama orang tua. Ya. Jadi jangan merasa memaafkan itu, nanti dia mah enak aku maafin, enggak. Tapi diniatkan untuk kebaikan diri kamu dulu. Itu akan melegakan hati kamu dan membuka potensi energi yang positif lebih mungkin datang kepada kamu, termasuk orang atau pasangan yang baik buat kamu. Ya, sekarang bukan waktu yang tepat kalau kamu ingin mengambil keputusan sebesar pernikahan, terutama kalau kamu ngerasa reading ini relate untuk diri kamu sendiri, yang mana memang kamu harus punya banyak perubahan-perubahan dulu sebelum nanti kamu benar-benar siap. Penyembuhannya, percaya dirinya, perubahan-perubahannya ini butuh waktu, tergantung gimana kamunya. Semakin kamu yakin untuk berubah, bisa semakin cepat waktunya, tapi tolong untuk hal sebesar pernikahan, pikirkan dulu. Jangan memaksakan sesuatu kalau hati kamu belum siap. Nggak lama lagi kok di sini. Kalau sekarang belum siap, tapi tenang aja, ini nggak akan selama-lamanya. Aku rasa 2025 bisa menjadi tahun yang penting buat kamu, tahun dimana kamu akan belajar banyak dan bisa jadi menikah. Karena di sini berarti nggak lama lagi, 2025 kan nggak lama ya, tapi tetap poin pentingnya kamu selesai dulu dengan segala hal yang menjadi pembelajaran kamu. Itu dulu. Dan aku sekarang mau lihat beberapa ciri-ciri tentang jodoh kamu yang bisa kamu ingat-ingat lah ya. Aku akan ambil 10, aku tidak akan lihat. Bisa jadi dia orang yang beda kota atau beda negara sama kamu, kemungkinannya di sini. Ya. Entah karena memang dia tinggal di negara atau kota lain, atau memang kebutuhan dia untuk pendidikan atau pekerjaan gitu. Bahagialah dengan diri kamu, karena kamu kemungkinan akan dibersamakan dengan orang yang sudah bahagia dengan hidupnya. Gitu ya. Ada kemungkinan dia di sini jago bela diri, atau mungkin bidang pekerjaannya dia berhubungan dengan bela diri gitu. Dia simple aja orangnya, nggak terlalu suka makanan yang gimana-gimana, nggak picky eater. Jadi makanan apapun yang nanti akan kamu masakin, aku rasa dia akan suka sih. Iya, di sini mengkonfirmasi kemungkinannya akan ada beda kota, beda negara. Kemungkinan di sini dia sedang berjuang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi mungkin sebelumnya dia harus menjadi tulang punggung, atau mungkin mengalami kerugian di finansial. Nah, sekarang sedang dia usahakan lagi. Dan ya, ini kabar baik bahwa dia tipikal orang yang sudah memikirkan pernikahan. Jadi bukan tipikal orang yang main-main ketika nanti bertemu dengan kamu. Bahasa cinta dia bisa aja sentuhan fisik, kayak digandeng, dipeluk, dicium gitu. Dan mungkin dia akan senang gandeng tangan kamu ya. November bisa menjadi bulan yang penting. Ini akan tayang di bulan November, jadi aku rasa ini bulan penting buat kamu, bisa bulan penting juga buat dia. Bulan pertemuan bisa, bulan dimulai perubahan-perubahan positif bisa. Atau mungkin tahun depan kamu akan menikah di bulan November, bisa jadi, aminin. Aku mau ngambil 1 tapi keambil 2. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan keuangan. Lalu di sini bisa aja dia punya ketertarikan dengan Mesir, entah kisah-kisah masa lalu Mesir, budayanya, atau mungkin dia berasal dari Mesir atau lagi kerja atau kuliah di sana. Lalu di sini zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Leo, Pisces, Taurus, Sagittarius, Aries. Kemudian di sini unsur nama kamu atau dia Y, A, Q, U, K, V, R, F, N, X. Ini bisa orang lama atau teman lama kamu. G, C. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 11, 12, 25, 3, 31, 13, 18, 29, 24, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kemungkinan menikah di 2025. Masih sangat mungkin. Jadi semangat buat kamu untuk perubahan-perubahan yang memang harus kamu lakukan. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini apakah ada kemungkinan kamu akan menikah di 2025, dan aku akan lihatkan juga apa pesan semesta buat kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja di sini. Kemungkinan menikah di 2025 buat kamu. Ada Two of Swords, King of Pentacles, dan juga ada Eight of Swords. Beberapa hal yang harus kamu ingat di sini adalah kalau misalnya memang kamu sudah bertemu dengan seseorang itu, yang mana kalau aku lihat secara keuangan atau pekerjaan dia sudah oke banget,
Aku rasa kesempatan itu akan ada buat kamu. Jadi di sini seseorang yang dewasa secara pemikiran, dan juga dia di sini sangat dewasa dengan kebijaksanaannya, dan dia bisa menghadapi berbagai persoalan atau situasi yang sulit bersama dengan kamu, maka dia sangat mungkin datang kepada kamu di akhir tahun ini atau mungkin di tahun 2025. Jalannya sudah terbuka. Namun di sini buat kamu salah satu hal yang harus sangat diperhatikan adalah di sini kamu harus berani untuk keluar dari hal-hal yang pernah menyakiti kamu. Jadi kalau memang sebelumnya kamu pernah mengalami kisah yang kurang menyenangkan atau kisah pernikahan orang tua kamu berantakan, bukan berarti hal yang sama akan datang kepada kamu. Kalau kamu punya keyakinan atau pemikiran bahwa nanti bisa kok kisah cintaku lebih baik dengan segala perubahan baik yang kamu lakukan untuk diri kamu, maka kamu sangat mungkin menarik energi dia. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Karena yang datang ke video aku nggak tahu ya, kamu laki-laki atau perempuan, tapi bisa aja kemungkinan itu. Jadi seseorang yang bisa bener-bener ngasih treatment terbaik buat kamu. Ya dia manusia biasa, ada kekurang-kurangannya, ada aneh-anehnya, tapi itu tidak mendominasi. Itu hanya menjadi bagian kecil yang sangat bisa kamu terima dan kamu adaptasikan nanti. Seperti itu. Dan poin lain yang kamu juga harus perhatikan di sini adalah kamu harus bisa keluar dari penjara diri kamu sendiri. Penjara itu apa kak? Macam-macam. Bisa aja kemungkinannya kamu belum selesai tentang masa lalu kamu. Kamu belum selesai dengan kisah pahit orang tua kamu misalnya. Kayak merasa, kalau orang tuaku gagal, aku nanti juga bakal gagal. Kalau kamu meyakini itu yang akan datang. Jadi di sini kamu yang harus yakin dulu sih mengenai hal itu. Juga di sini kemungkinan kedua bisa aja pikiran-pikiran negatif, stigma-stigma negatif tentang diri kamu sendiri, lawan jenis kamu, atau pernikahan itu sendiri. Jadi semakin kamu sering melihat kisah-kisah pahit pernikahan, hati-hati ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menfilter sih kisah apa yang akan datang ke kita, baik dari orang sekitar kita ataupun dari sosial media. Tapi semakin kamu melihat banyak kasus negatif tentang hubungan cinta, pernikahan, hati-hati dengan pikiran kamu, terutama kalau kamu seorang manifestor. Jadi kamu juga harus menyeimbangkanlah minimal. Kalau kamu melihat ada banyak kisah pernikahan yang pahit-pahit, seimbangkan dengan kisah yang baik-baik gitu. Jadi jangan biarkan kamu di sini takut dengan kisah-kisah yang sebenarnya belum pasti itu akan hadir di hidup kamu. Ya setiap pasangan pasti ada tantangannya, pasti ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Tapi setidaknya kamu tidak melihat situasi buruk-buruk itu dari orang lain yang banyak itu untuk hadir kepada kamu. Maka kamu yang harus bisa menyelamatkan optimisme kamu sendiri. Jangan sampai kisah pahit orang lain yang banyak itu menjadikan kamu pesimis dengan masa depan yang sebenarnya masih sangat bisa kamu perjuangkan buat positif. Two of Cups. Kalau kamu di sini benar-benar sudah bisa menjadikan pikiran kamu lebih positif dan mempositifkan attitude kamu, value kamu, benar-benar mengeluarkan sisi terbaik kamu. Lihat dengan siapa kamu dibersamakan, dengan seseorang yang juga sudah selesai dengan masa lalunya, dengan seseorang yang sudah bisa berdamai dengan segala hal itu. Entah dia pernah punya kisah yang pahit, entah dia punya kisah orang tua yang gak menyenangkan, apapun itu udah selesai. Jadi kartu Two of Cups ini kartu penyatuan, union. Tapi syaratnya adalah dua orang yang sama-sama sudah selesai dengan kepahitan di masa lalu, sudah nggak membanding-bandingkan masa lalunya dengan masa dia yang sekarang, sudah tidak melekat pada sesuatu yang memang seharusnya sudah diikhlaskan kondisinya. Gitu sih. Jadi ini tergantung kemampuan kamu. Jadi sangat besar potensi kamu menikah di 2025 kalau aku lihat dengan seseorang yang sama-sama baik gitu ya, yang energinya seimbang dengan kamu. Jadi kalau kamu di sini bisa menyeimbangkan segala poin itu, mudah-mudahan bisa bertemu atau menarik energi orang yang baik juga buat kamu. Segala hal butuh proses, segala hal butuh keyakinan, segala hal butuh usaha. Maka di sini kalau memang kamu sekarang merasa, masa sih kak mungkin mau nikah di 2025, pokoknya sekarang masih single, masih jomblo dengan segala hal yang harus aku usahakan, tetaplah nikmati hari-hari kamu. Walaupun di luar sana mungkin kamu
dapat undangan dari teman-teman kamu, mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak, tetaplah kamu di sini menikmati hari-hari kamu. Kalau memang di sini semesta atau Tuhan belum membersamakan kamu dengan jodoh kamu, berarti Tuhan pingin apa? Pingin kamu di sini mengubah mindset kamu dulu, pingin kamu optimis dulu, pingin kamu belajar beberapa poin atau hal dulu sebelum nanti kamu akan dipertemukan dengan dia. Tapi kalau sekarang kamu sudah dibersamakan dengan seseorang yang mudah-mudahan dia adalah orang yang tepat buat kamu, sekaligus momen dimana kamu harus bisa mengubah mindset atau mungkin memperbaiki pikiran-pikiran kamu yang sebelumnya pesimis menjadi jauh lebih optimis. Ingat ya, kalau ini berhubungan dengan pernikahan karena judulnya adalah menikah, itu nggak cuma tentang pertemuan dua orang yang saling jatuh cinta, tapi dua orang yang sama-sama sudah belajar dari masa lalunya, sudah tidak melekat pada masa lalunya, sepahit apapun itu, yang sama-sama mau berjuang bersama. Karena pernikahan itu, wah, bisa luar biasa sekali kebahagiaannya sekaligus ujiannya. Maka itu butuh dua orang yang sama-sama kuat sejak awal. Gitu, makanya kenapa di sini semesta meminta kamu untuk ayo kuat dulu. Kuat dulu untuk menghadapi berbagai hal, menghadapi masa lalu kamu dan masa sekarangnya kamu, sebelum nanti kamu akan kuat menghadapi pernikahan kamu. Ada Six of Wands. Ini adalah poin-poin yang bisa kamu lakukan untuk menarik jodoh atau mungkin memperbanyak potensi menikah di 2025. Pertama, jadilah orang yang bisa mendukung pertama diri kamu sendiri untuk lebih maju, lebih baik, lebih optimis tentang kisah cinta kamu. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk, sekaligus nanti kalau kamu sudah dipertemukan dengan seseorang itu, jadilah pasangan yang bisa mendukung pasangan kamu, mendukung karirnya, mendukung pendidikannya, perubahan-perubahan positif, mendukung proses penyembuhan dia, entah secara fisik, mental, spiritual. Itu memang bukan tanggung jawab kamu untuk menyembuhkan dia, tapi jadilah orang yang mendukung dia secara positif di sini, ngasih semangat ya sayang. Kalau dia lagi jatuh, kalau dia lagi terpuruk, lagi ada masalah, hadirlah buat dia. Mungkin kamu bukan menjadi orang yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah dia, tapi semangat yang kamu berikan semoga bisa memberi attitude yang positif gitu loh, untuk dia lebih bersemangat menghadapi mungkin hari-hari buruk yang memang harus dia lalui, atau mungkin juga membuat dia termotivasi untuk membuat keputusan terbaik di hidupnya dia, seperti itu. Karena ini sebenarnya kartu mengenai dukungan. Bekerja keras, ya bekerja keras bukan berarti harus memaksakan keadaan, tapi nikmati fasenya. Kalau sekarang memang kamu lagi fokus di pekerjaan, di pendidikan kamu, apapun yang sedang kamu bangun tentang diri kamu, maka tetaplah fokus di sana. Karena perubahan sekecil apapun, pengalaman sekecil apapun akan membawa kamu ke hal yang menjadi tujuan kamu. Gitu di sini. Jadi jangan merasa apakah karena aku terlalu banyak bekerja aku jadi nggak bisa punya jodoh, enggak. Tapi di sini intinya tetap usahakan bertemu dengan orang-orang baru, ikut komunitas. Kalau dikenali dengan seseorang ya dicoba dulu. Kalau cocok syukur, kalaupun tidak setidaknya kamu sudah mencoba gitu loh di sini. Jadi itu intinya. Jadi jangan ragu memulai sesuatu dari nol, memulai sesuatu dari memulai lagi ya nggak apa-apa gitu di sini. Daripada memaksakan sesuatu yang udah selesai nih. Salah satu kemungkinan positif, ini bisa aja setahun ke depan atau di tahun depan kamu akan dapat kabar baik dalam hal apapun. Kabar baiknya macam-macam. Aku sudah bisa kak terbebas dari stigma-stigma negatif aku tentang pernikahan, tentang lawan jenis, apapun itu. Kabar baik. Kak, aku kenalan loh kak dengan orang baru yang potensial, kabar baik. Atau mungkin tiba-tiba nanti kamu akan ngirim kabar ke aku, Kak Weni, aku menikah ya nanti di tahun 2025 di bulan apa. Aku akan ikut berbahagia buat kamu. Jadi sesuatu yang positif ini memang harus diusahakan. Terutama di sini sih dari kamu yang mungkin masih terpenjara. Setiap orang punya penjara yang berbeda-beda, maka berani keluar dari penjara itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan kamu dari penjara ini. Apapun itu. Ya. Aminin. Kamu nanti akan dibersamakan. Kayaknya memang seseorang yang secara pendidikan oke, secara pekerjaan oke. Mungkin bukan pekerjaan yang langsung dapat penghasilan atau gaji yang sangat-sangat besar, tapi seseorang yang sangat konsisten dengan apa yang dia usahakan untuk finansial. Dan potensi banget di sini sih lebih dari cukup, aminin.
keuangannya, kebahagiaannya. Bahkan di sini kamu akan dipertemukan dengan keluarga yang bisa menerima kamu, dan dia akan menerima apapun basic atau background keluarga kamu. Itu dulu. Jadi mudah-mudahan sih restu itu akan datang, akan hadir buat kamu. Aminin. Aku akan ikut bahagia buat kamu. Jadi aku akan menunggu kabar baik dari kamu. Ya, apapun itu, aku akan menunggu komentar kamu di videoku yang manapun tentang kisah indah kamu. Justice. Ini mengenai keadilan, keadilan, kejujuran, kesetiaan, dua orang yang saling seimbang perjuangannya. Jadi, jika nanti kamu dipertemukan dengan orang baru atau siapapun itu, jangan terlalu sering mengungkit-ungkit kejadian lama. Entah itu mungkin kejadian buruk atau mungkin attitude atau habit buruk yang pernah dia lakukan, jangan terlalu sering diungkit-ungkit lagi. Terutama kalau kamu tahu dia sudah melakukan banyak perubahan, dan tidak perlu menilai dia dari mungkin masa lalu atau keluarganya. Selama dia sudah melakukan banyak perubahan, itu poinnya, perubahan. Karena kamu pasti juga nggak mau dong dinilai dari masa lalu kamu, atau mungkin dinilai dari keluarga kamu. Terutama kalau keluarga kamu punya kisah yang kelam atau kurang indah gitu ya. Itu pun energi yang harus kamu berikan kepada dia. Jadi lihat dia yang sekarang, apa yang sudah dia perjuangkan, perubahan-perubahan positif apa yang sudah dia lakukan. Nilai dia dari poin itunya. Karena kamu juga pasti ingin dinilai dari poin perubahan-perubahan kamu dong. Maka itu harus seimbang. Kalau kamu ingin jujur mengenai banyak hal, maka jujurlah ke dia. Jangan takut. Kalau dia memang yang terbaik buat kamu, kalau dia memang mau memperjuangkan hal yang positif buat kamu, maka dia akan menerima itu. Gitu. Iya, kalau memang, aku baru ngomong beberapa detik lalu, kalau memang ada hal-hal yang ingin kamu ceritakan dari hati ke hati dengan dia, maka ceritakan hal itu. Terutama kalau hati kamu sudah menggedor-gedor buat, ayo cerita ke dia, ayo cerita ke dia, ceritakan aja. Di sini. Perasaan-perasaan kamu, ketakutan-ketakutan kamu, atau mungkin masa lalu kamu. Tapi ini semua tergantung kebijaksanaan kamu ya. Kalau memang ada hal yang kamu harus cerita, merasa harus terdorong untuk cerita-cerita. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya lebih baik enggak, dan lebih baik itu disimpan aja, ya simpan aja. Semua tergantung intuisi kamu. Tetaplah optimis dengan kisah cinta kamu. Apapun itu. Ya, di sini pikiran yang positif, tapi di sini juga bukan yang toxic positivity ya. Dalam artian is okay, teman-teman aku sudah menikah mendahului aku, sementara mungkin aku masih single, masih jomblo, is okay. Tetaplah positif bahwa sesuatu akan datang kepada siapapun yang bersabar untuk menunggu. Dan selagi menunggu itu, lakukan hal-hal yang positif buat kamu. Hobi-hobi kamu, pekerjaan kamu, bangun relasi kamu, bahagiakan diri kamu. Itu maksudnya di sini berpikir positif. Bukan yang toxic positivity yang jodoh akan datang kalau aku begini-begini, tanpa mengusahakan. Tetap mengusahakan di sini yang terbaik buat diri kamu dan masa depan kamu gitu ya. Di sini termasuk jodoh kamu di dalamnya. Gitu. Ya, di sini banyak sekali kartu yang bercerita mengenai me time, nikmati masa-masa kamu. Kamu sekarang sudah bersama dengan seseorang atau memang masih single gitu ya, nikmatin aja, nonton film mungkin, hobi baru, ikut komunitas baru, pelihara kucing atau apapun itu yang kamu suka. Belajar masak barangkali, ikut kelas parenting walaupun kamu belum punya anak, kelas-kelas apapun, banyak webinar-webinar gratis yang bisa membantu pertumbuhan kamu dari leher ke atas. Skill-skill yang bisa bermanfaat buat kamu. Nggak cuma tentang keuangan, tapi juga apa sih yang harus aku persiapkan ketika aku menikah. Nggak apa-apa, belum punya anak nggak apa-apa, belum punya pasangan nggak apa-apa, ikut kelas pernikahan, parenting, apapun itu. Leveling up, lebih naik tingkat. Kamu layak untuk sesuatu yang lebih baik. Perubahan-perubahan mayor, perubahan-perubahan besar yang harus kamu lakukan. Jangan nunggu dia, mulai sekarang lakukan perubahan itu. Dan yang mana nanti akan menjadikan kamu dan dia partner atau tim yang luar biasa. Sekali lagi aku bilang, pernikahan itu nggak cuma tentang dua orang yang jatuh cinta, tapi dua orang yang sama-sama mau berjuang jadi tim yang hebat. Gitu. Karena pasti akan ada banyak kebahagiaan sekaligus ujian-ujiannya tuh pasti. Jadi kalau dua orang ini nggak kompak, nggak seimbang, nanti kasihan salah satunya bakal pincang atau capek sendirian gitu. Kemudian di sini ada beberapa
kebiasaan yang ini nggak enak, tapi kalau emang iya kamu rasakan betul itu di kamu, maka lakukan perubahan itu ya. Ada dinding perlindungan di hati kamu. Mungkin kamu takut jatuh cinta, mungkin kamu di sini takut atau masih banyak stigma negatif tentang pernikahan lawannya seperti yang sudah kujelaskan. Maka di sini yang harus bertanggung jawab menghancurkan dinding itu adalah kamu. Jangan menunggu dia hadir dulu baru kamu menghancurkan dinding itu. Runtuhkan dinding itu mulai sekarang. Tetap lindungi diri kamu, tapi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan takut untuk ngobrol dengan seseorang. Nggak harus kok ketemu dengan orang baru dia pasti jodoh kamu, tidak. Tapi ya memilih-memilah ya gitu. Jadi jangan takut untuk dicintai, jangan takut untuk dilindungi oleh seseorang. Ya, kalau misalnya kamu sekarang masih sering melabeli diri kamu sendiri dengan kata-kata yang negatif, aku nggak layak dicintai, aku nggak pantas buat menikah, aku terlalu banyak dosa, terlalu banyak hal bodoh yang kulakukan dulu. Setiap orang melakukan hal yang bodoh kok, tenang aja. Ya mungkin levelnya berbeda-beda. Kalau emang kamu ngerasa levelnya sudah terlalu berlebihan atau terlalu nggak bisa diterima orang lain, maka lakukan perubahan terbaik. Dan sekali lagi, maafkan diri kamu, jangan dilakukan lagi. Perubahan itu yang nanti akan dilihat oleh pasangan kamu. Jadi mulailah kasih kata-kata yang positif. Aku baik, aku berharga, aku layak, aku pantas dicintai, aku berhak untuk melakukan perubahan positif. Kalaupun kisahku atau kisah orang tua aku pahit, maka aku akan bisa membangun sesuatu yang lebih indah dengan siapapun nanti aku akan bersamakan gitu. Kamu takut nggak kompatibel dengan si jodoh kamu. Mungkin kamu ngerasa, kayaknya dia terlalu baik deh buat saya. Kalau kamu pingin dibersamakan dengan orang yang baik, ya baikkan diri kamu. Kalau kamu pingin dibersamakan dengan seseorang yang punya keluarga yang baik, maka kamu baikkan diri kamu. Walaupun mungkin hubungan kamu dengan keluarga kamu katakanlah belum sebaik itu, tapi usahakan. Dan di sini kalau kamu ingin punya jodoh yang pengertian, penyayang, setia, maka usahakan dulu hal-hal itu untuk diri kamu dulu. Jadilah manusia yang baik, yang pengertian, yang kalau diajak ngobrol tuh enak, yang juga mengerti arti komitmen, yang juga setia. Memperjuangkan diri kamu dulu. Pingin diperjuangkan, perjuangkan diri kamu gitu. Jadi jangan ngerasa kayak, ih dia terlalu baik buat saya, terlalu apa. Ya kamu jadikan diri kamu baik dulu gitu. Lebih lagi, lebih perubahan positif sekali lagi. Ini pesan dari malaikat penjaga kamu. Sukses. Jadi gini, ketika kartunya keluar sukses, ini nggak tiba-tiba datang ya. Ini sesuatu yang harus diusahakan dengan maksimal. Konsistensi kamu, jangan putus berdoa, tetap positif dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan ngasih yang terbaik. Mungkin belum sekarang, bisa jadi tahun depan, tapi tetap diusahakan. Sekali lagi, segala perubahan kecil apapun itu, kayak naik tangga lah. Mungkin langkahnya kecil, kayak naik sedikit-sedikit, tapi nanti kamu akan sampai kok di atas gitu. Jadi nikmati prosesnya, nikmati momennya. Jangan ragu minta bantuan dari orang lain. Orang lain ini bisa siapapun, bisa keluarga, sahabat kamu, mungkin kamu curhat, mengeluarkan segala sisi kamu yang belum pernah kamu ceritakan ke mereka, atau profesional. Misalnya aja psikolog, healer, hipnoterapi. Segala usaha yang kamu lakukan untuk bisa menyembuhkan patah hati kamu, ketidakyakinan kamu, pesimisnya kamu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu gitu. Jadi di sini jangan merasa kamu harus berjuang sendiri. Kadang pintu jodoh, kadang penyembuhan diri kamu datang dari bantuan orang lain. Maka di sini jangan ragu minta tolong. Kalau kamu memang sudah merasa kayaknya kok harus dibantu deh sama orang lain gitu. Dan di sini ada improving dari hal-hal berhubungan dengan kesehatan. Ini bisa kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kamu yang terbebas dari segala label-label negatif ke diri sendiri, ke orang lain, ke pernikahan, ke relationship kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk merasakan banyak perubahan positif ke depannya. Jadi nanti mudah-mudahan gak cuma sekedar bertemu dengan jodoh atau menikah, tapi kamu yang benar-benar sudah sehat dan siap untuk petualangan baru kamu bersama dengan dia. Di sini ada beberapa poin yang aku lihat tentang ciri-ciri jodoh kamu ya. Bisa aja kamu dan dia bertemu di kantor, di pekerjaan atau di pendidikan. November bisa menjadi bulan penting nih
videonya akan tayang di bulan November, jadi mudah-mudahan ini awal mula sesuatu yang baru. Kuku lepas ya udahlah ya, sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang dimulai dari sekarang, perubahan yang kamu lakukan, atau mungkin dari dianya juga gitu. Iya, di sini kupu-kupu selalu bercerita mengenai perubahan-perubahan positif. Jadi langkah kecil kamu akan menghasilkan efek yang besar. Jadi jangan merasa hidup aku begini-begini aja, nggak begini-begini aja. Pasti ada banyak perubahannya. Jadi itu dulu. Kereta api bisa aja dia bekerja di bidang transportasi, misalnya kereta api, atau mungkin dia butuh kereta api untuk mobilisasi dia berpindah dari satu kota ke kota lain, atau mungkin dia beda kota sama kamu. Bisa aja dia sensitif untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk dunia lain, atau mungkin dia suka film-film horor atau sesuatu yang seperti itu. Sabar menunggu dia pun sekarang sedang bersabar untuk menikmati timing dia untuk bertemu dengan kamu. Jadi mungkin kalian berdua saling merindukan walaupun mungkin belum ketemu gitu ya. Agak picky eater, makanya kadang suka pilih-pilih makanan ya. Jadi ya mungkin kamu, kalau emang kamu suka masak, mungkin kamu bisa nanya ke dia, kamu suka dimasakin apa gitu. Bisa aja dia bekerja di YouTube, entah di kantor pusatnya, atau mungkin dia bekerja di bidang entertainment, atau mungkin dia bagian analisis data YouTube, atau mungkin dia juga seorang content creator. Di sini bahasa cinta dia bisa aja word affirmation, suka dipuji, suka dikasih kata-kata cinta, suka ngobrol, quality time sama kamu juga. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner, mungkin dia punya bisnis makanan-makanan, atau mungkin dia suka ngemil makanan-makanan yang cenderung gurih atau asin. Kemudian di sini dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Leo, Gemini, Scorpio, Cancer, Aries. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia, J, E, W, E lagi, P, H, R, L, N, C, B, M. Kemudian tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia 2, 9, 26, 29, 7, 14, 28, 4, 22, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kemungkinan menikah di 2025. Mudah-mudahan aku akan dapat kabar baik dari kamu, dan semoga dengan siapapun kamu dibersamakan, semoga dia yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di video yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini bagaimana kemungkinan kamu di tahun 2025. Apakah ada kabar baik untuk menikah? Dan apa pesan semesta untuk kisah cinta kamu? Kita akan lihat bareng ya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja di sini ya. Ada Seven of Cups, The Chariot, ada The Wheel of Fortune. Di sini selera atau mungkin standar kamu cukup tinggi ya. Kalau aku lihat di sini standar kamu tinggi, yang mana sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Karena namanya jodoh, orang yang kita harapkan untuk bisa long lasting, hidup bersama sampai puluhan tahun ke depan, jelas itu harus dipilih. Standar boleh tinggi, tapi kamu juga di sini harus lebih realistis lah. Kamu yang bisa menakar serealistis apa harapan dan ekspektasi kamu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa tinggi, boleh dipilih, karena jodoh memang harus dipilih dan nyari yang terbaik, paling cocok buat kamu gitu. Kalau kau lihat 2025 bisa saja menjadi momen yang oke buat kamu. Kayaknya dari 3 pilihan kartu ini yang paling ini sih, yang energinya paling kuat untuk banyak perubahan positif yang datang. Kemungkinan aku lihat di sini kamu sudah mengupayakan banyak hal, perubahan-perubahan positif di diri kamu, baik itu mungkin penampilan, mindset kamu, mulai bisa membuka pintu hati untuk orang baru, atau mungkin dengan pasangan kamu yang sekarang yang kamu harapkan menikah itu. Dan nanti aku lihat nggak cuma ketemu, nggak cuma sekedar jadian, tapi punya tujuan yang sama. Kalau sekarang kamu sudah bersama dengan seseorang tapi belum punya deal atau goal, tujuan yang sama mengenai pernikahan, 2025 kalian bisa saja satu tujuan yang sama. Walaupun aku lihat memang di sini ada satu pihak atau mungkin masih ada poin-poin yang kayaknya aku belum siap deh sayang, di poin apa mungkin finansial, masih belum punya tabungan yang sesuai dengan harapan. Tapi apapun itu, ada banyak keyakinan bahwa oke, ini sedikit lagi kok, sedikit lagi kita sampai di goal ini, jadi ayo kita nikah aja, nggak apa-apa gitu. Tapi dalam artian
sudah ada persiapannya, cuma sedikit lagi kayak 80%, 90% menuju pondasi yang kuat itu. Jadi aku rasa di sini ya, aku rasa mudah-mudahan aku akan dapat kabar gembira ya dari kamu di tahun depan kalau kamu benar-benar akan menikah di 2025. Dan di sini aku lihat juga kamu dan pasangan kamu nanti, walaupun mungkin sekarang belum ketemu, tapi akan ada banyak perubahan positif. Yang mana perubahan ini tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa ancaman, tapi memang pertemuan itu membuat kamu menjadi atau mungkin akan mengusahakan lebih baik lagi tentang diri kamu, kualitas kamu terhadap hubungan itu, gaya komunikasi kamu ke dia, dan dia pun juga akan melakukan banyak cara untuk bisa fokus di hubungan kamu dan dia dan benar-benar membangun kualitas yang oke gitu di sini. Seperti goal yang kalian berdua harapkan. Jadi mudah-mudahan sih buat kamu yang memilih kartu ketiga, ada banyak hal yang menanti. Di sini semesta nggak menjanjikan bahwa hubungan kamu dan dia akan selalu mulus setiap saat ya. Pasti ada aja tantangannya, tapi aku lihat kalian berdua akan siap sih menghadapi segala hal yang menantang di depan mata itu nanti. Queen of Cups. Ini sebenarnya energi feminin. Energi feminin sangat bisa dimiliki laki-laki ataupun perempuan. Kalau kamu terutama perempuan yang datang nonton videoku ini, aku rasa hal yang paling bisa menarik energi dia adalah kamu yang semakin lama mengerti bahwa di hubungan cinta, terutama kalau tujuannya pernikahan, itu nggak cuma sekedar jatuh cinta, manja-manjaan, setiap hari harus ada kabar. Tapi di sini kamu mulai memahami bahwa kemampuan kamu untuk merawat, menjaga ketulusan cinta kamu, hadir untuk dia dalam keadaan suka dan duka, itu juga menjadi kualitas kamu. Yang mana kualitas itu akan dibarengi juga dengan pasangan kamu. Jadi kalau kamu di sini memang pingin dimanja, jadilah orang yang bisa memanjakan. Kalau kamu pingin disayang, jadilah orang yang mudah menyayangi orang lain. Kalau kamu pingin pasangan terbaik, jadikan terbaik dulu diri kamu. Intinya kayak gitu. Dan di sini mudah-mudahan aja kalau kamu memang berencana punya anak, dia pun juga sama dan sudah punya bibit-bibit kualitas sebagai orang tua. Macam-macam kalau di sini, mungkin dari kemampuan finansial kamu dan dia, kematangan emosi gitu ya, maksudnya bisa mengendalikan emosi, kematangan mental, udah nggak membawa-bawa parenting orang tua yang kamu rasa itu sudah ketinggalan zaman atau sudah nggak berlaku buat zaman sekarang gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi hal yang salah satu poin dimana kamu melihat bisa nggak ya orang ini, mungkin dia bisa menjadi istri atau suami aku, tapi bisa nggak dia menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kami berdua nanti gitu misalnya. Itu. Ada Ace of Wands di sini. Iya sih, di sini sangat memungkinkan kamu akan bertemu dengan seseorang yang punya passion yang sama, gairah yang sama, ambisi yang sama. Atau mungkin pasangan kamu yang sekarang nanti akan punya tujuan yang sama dengan kamu. Jadi di sini sih lebih kepada seperti api ya, karena ini lambangnya tuh api, kayak membara, bener-bener punya keintiman yang sama. Keintiman tuh nggak cuma tentang seksual ya, tapi di sini harapannya, ekspektasi, goal, tujuan kedepannya lebih kepada itu. Dan keberanian untuk menghadapi masalah, keberanian mengambil keputusan, keberanian bertanggung jawab pada sektor-sektor yang memang harus mulai kalian lebih fokus gitu. Jadi mudah-mudahan aja kedepannya nanti kamu akan bisa bertemu orang yang punya compatible energi dengan kamu, baik ekspektasi dan goal kedepannya. Aminin ya teman-teman. Berarti kamu nanti mudah-mudahan kalau misalnya punya banyak kesamaan di hal tersebut, lebih ringan lah kalaupun ada masalah datang, lebih bisa mengatasi dengan baik gitu. Ada Page of Pentacles di sini. Kalau sekarang memang harus menunggu, nikmati hari-hari kamu. Jadi jangan merasa bahwa aku sedih belum punya pasangan, aku sedih belum menikah, tapi tetaplah perkaya diri kamu dengan pengalaman, ketemu orang baru, mungkin ikut webinar apapun lah tentang mungkin pernikahan, parenting, kualitas hubungan, cara memahami laki-laki atau cara memahami perempuan, yang kayak gitu-gitu. Ada banyak webinar, video, buku yang bisa kamu akses. Jadi yang namanya, karena judul videoku kan menikah ya, ini nggak cuma sekedar pacaran tapi menikah. Jadi itu bener-bener harus punya kesiapan lah di sini. Nggak cuma sekedar aku suka kamu, kamu suka aku, tapi banyak kualitas yang harus ditingkatkan mulai sekarang. Jadi kalau sekarang Tuhan ngasih kamu banyak waktu nih untuk belajar hal-hal baru, maka manfaatkan waktu itu. Di samping kamu mungkin kuliah atau mungkin kerja, sosial life kamu gitu-gitu. Ya. Iya, di sini kemungkinannya kamu akan dibersamakan lah dengan seseorang yang sama-sama sudah selesai tentang masa lalunya.
kalaupun punya kualitas hubungan dengan orang tua yang agak berantakan, tapi mudah-mudahan akan semakin membaik lah hubungan dengan orang tuanya, atau kayak sudah selesai gitu, memutus rantai trauma. Kalau misalnya orang tua pernah meninggalkan luka yang seperti itu, baik di kamu baik di dia. Dan di sini benar-benar sudah melepas kemelekatan, melepas segala kepahitan hidup, kepahitan yang pernah terjadi mungkin di masa kecil, masa remaja, atau di awal-awal usia dewasa kayak gitu. Jadi bener-bener sudah siap lah, lahir batin gitu. Finansial oke, mental oke, kemampuan mengelola emosi, cara mengelola kecemburuan itu juga penting, mengelola keuangan juga itu kualitas yang harus juga kamu pertimbangkan, kualitas kehidupan sosial, gaya hidup kayak gitu-gitu. Jadi di sini bener-bener seimbang sih. Jadi mudah-mudahan aja masukkan dalam doa-doa kamu dan dia akan kompatibel, seimbang gitu ya. Di sini nikmati prosesnya. Sebenarnya kartu Six of Swords ini lebih kepada nikmati fasenya, nikmati momennya. Jadi kalaupun sekarang belum ketemu, ya nikmati momen kamu sendirian. Seperti tadi aku bilang, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, yang mungkin nanti ketika kamu sudah menikah, atau bahkan ketika kamu sudah punya anak, kamu kangen nih masa-masa dimana jadi single yang bebas kemana aja, ngapain aja, liburan kemana gitu lah. Jadi bener-bener manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya gitu. Dan di sini juga ada kemungkinan sih nanti dia akan membawa kamu pindah ke luar kota, bisa ke luar negeri bisa. Atau mungkin nanti dia yang akan ikut kamu ke kota atau negara tempat tinggal kamu sekarang. Jadi kelihatannya akan ada sebagian kecil ya perpindahan itu. Tapi intinya sih nikmati setiap momen yang kamu lalui bersama dengan dia, suka dukanya, pahit manisnya. Itu akan memperkaya pengalaman kamu bersama dengan dia. Ini banyak kartu wands ya di sini. Jadi bisa aku bilang kamu dan dia akan bersama di momen terbaik lah di sini. Berapapun usia kamu dan dia, aku rasa itu momen dimana kamu dan dia benar-benar mudah-mudahan mulai sekarang sudah ada kualitasnya, tegas, bertanggung jawab, mengerti akan dibawa kemana hubungan ini, komunikasi, kompromi, hal-hal seperti itulah di sini. Itu kualitas seorang King of Wands, baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Mengejar ambisi iya salah satunya. Jadi kalau kalian berdua sama-sama punya ambisi tertentu di luar tujuan utama atau tujuan bersama pernikahan, ketika masing-masing punya harapan, cita-cita, ambisi yang berbeda, nggak apa-apa. Di sini kalian sebagai pasangan memang seharusnya bersama, tapi sebagai individu kalian nggak ada salahnya untuk berkembang sesuai dengan panggilan jiwa masing-masing. Aku rasa itu salah satu privilege dari hubungan kamu dan dia. Tetaplah melambungkan harapan, tetaplah optimis dengan masa depan kamu. Jadi di sini walaupun mungkin sebagian ada yang merasa tertekan karena mungkin dikejar usia, orang tua atau keluarga sudah banyak yang mempertanyakan kenapa kamu belum punya pacar, kenapa kamu belum menikah dan sebagainya, membanding-bandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. But it's okay, dalam artian tetaplah kamu usahakan, tetaplah menjadi versi terbaik kamu. Kalaupun ada yang mempertanyakan kamu sampai kamu mungkin agak patah hati atau sakit hati, ya sudah, kita kan nggak bisa mengontrol ya orang lain bersikap apa atau mempertanyakan apa tentang hidup kita. Jadi ya senyumin aja. Tapi tetap kamu harus punya optimisme di sini, karena pada akhirnya yang akan membawa kamu kepada dia dan yang akan mengantar dia kepada kamu adalah keyakinan kamu, keyakinan kamu sendiri, optimisme kamu. Tetaplah melambungkan harapan kamu bahwa nanti kalian berdua akan saling membersamai gitu. Kalian berdua nggak sempurna, dia nggak sempurna, kamu nggak sempurna, tapi ketika bersama tuh ada banyak hal menyenangkan bisa terjadi, banyak pelajaran indah yang bisa kalian lalui berdua. Make the effort. Di sini salah satu tanda kalau kamu ingin tahu apakah dia kak jodoh aku, lihat effort dia. Bukan dari apa yang dia janjikan, tapi apa yang dia persembahkan buat kamu, dari perbuatannya, kinerjanya, bukti yang bisa dia tunjukkan di depan mata kamu dan keluarga kamu. Ini loh saya gitu. Jadi di sini yang yakin gak cuma kamu, tapi juga orang tua kamu, karena bagaimanapun juga pernikahan di Indonesia pasti akan harus ada keyakinan dari keluarga bahwa ya memang dia layak dan pantas untuk membersamai kamu gitu sih di sini. Cinta yang besar, cinta yang agung butuh step by step, langkah-langkah kecil untuk menjadi sebuah tujuan yang besar gitu di sini. Dan kamu nanti akan terasa kok, intuisi kamu akan mengatakan, oh dia orangnya.
Jadi intuisi kamu bekerja, secara logika kamu juga melihat, oh ini yang sudah dia usahakan, ini yang sudah kami usahakan untuk ini semua gitu. Jadi nggak cuma sekedar kemakan janji manis doang gitu ya. Express your love. Kalau di sini, kalau mungkin kamu tipe kalian yang malu-malu mungkin, atau introvert, atau mungkin kayak canggung, gimana caranya aku memulai cerita, gimana caranya aku bersikap di depan dia, nggak ada salahnya kok mengekspresikan cinta kamu. Karena kalau kamu bisa ngasih dia baterai cinta dia akan keisi. Dan kalau dia bisa mengerti dengan cara seperti apa kamu ingin dicintai, baterai cinta kamu bisa keisi. Karena bisa aja di sini bahasa cinta kamu dan dia beda gitu. Jadi kamu kasih tahu dia, aku itu akan merasa dicintai kalau kamu apa gitu. Misalnya kamu meluk aku, atau mungkin aku akan merasa dicintai kalau kamu ngasih hadiah buat aku. Hadiahnya jangan ekspektasi yang mahal-mahal ya, kayak misalnya aja kamu suka makanan tertentu, pastel atau apa yang dia bawakan kepada kamu ketika kamu lagi bete atau ketika kamu lagi sakit, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu, atau mungkin tiba-tiba dia ngasih kejutan apa, bantuin kamu mungkin apalah gitu, cuci piring atau apa gitu. Jadi akan lebih baik kalau kalian berdua saling memahami bahasa cinta masing-masing, supaya jangan sampai kamunya berusaha, misalnya kamu suka masak, kamu masakin dia, ngasih kue-kue yang enak, yang memang enak, betul enak, dia suka, tapi itu bukan bahasa cinta dia. Mungkin bahasa cinta dia bukan dikasih hadiah atau pelayanan dari kamu yang masakin dia. Mungkin dia lebih suka kalau kamu peluk dia, atau kamu menemani dia bercerita gitu loh. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kamu ngerasa, ih kan aku sudah berusaha masakin kamu apa-apa, tapi ternyata bahasa cintanya tuh nggak cocok gitu loh. Jadi mungkin itu yang harus kamu ingat tentang dia. Holding hands di sini, jadi saling melengkapi satu sama lain. Tadi kan aku udah bilang, dia nggak sempurna, kamu nggak sempurna, tapi kalian berdua bisa saling kuat ketika sudah saling menemukan dan punya tujuan yang sama, tanpa saling memaksakan, tanpa saling mengancam gitu loh. Jadi ini bener-bener union yang seimbang antara kamu dan dia. Ada beberapa kartu sih yang menunjukkan energi yang sama. Jadi mudah-mudahan kamu dan dia nggak hanya menjadi pasangan yang saling mencintai dan jatuh cinta, tapi bener-bener membangun kualitas hubungan yang saling tolong menolong. Itu penting loh. Saling mau memaafkan ketika ada salah satu yang berbuat salah. Itu juga kualitas yang harus kamu miliki sejak sekarang. Itu ya, jadi mudah-mudahan aku akan sangat bahagia sih kalau kamu tiba-tiba nanti, kakak aku beneran nikah loh di 2025 gitu. Angel ini sebenarnya lebih kepada kamu akan melihat kebenaran pada akhirnya. Dalam artian kalau selama ini kamu ngerasa, kenapa sih kak aku dipertemukan dengan orang yang salah? Kenapa sih kak kok dibanding teman-teman aku rasanya tertinggal gitu loh. Tertinggal kayak yang paling terakhir nikah atau mungkin apa. Pada akhirnya setelah kamu bertemu dengan dia, kamu akan mengerti kenapa Tuhan ngasih waktu yang cukup panjang buat kamu untuk sendiri dulu. Kamu nanti akan mengerti, karena setiap orang kan beda-beda ya pengalamannya, garis takdirnya. Jadi nanti kamu akan mengerti kok, kayak oh untung aja aku bertemu dia di usia sekarang, karena kalau dulu ketemunya begini-begini gitu. Nanti kamu akan punya momen itu. Dan aku rasa kalian berdua akan saling melindungi sih. Dan kalau memang sekarang belum ketemu, atau mungkin Tuhan kayak, kenapa sih kak aku tuh selalu gagal? Jangan anggap itu gagal ketika kamu bersama dengan mantan-mantan kamu yang lain, tapi itu bentuk bantuan dari Tuhan melindungi kamu. Tapi kak dia tuh baik, kita kan nggak pernah tahu ya masa depan akan seperti apa. Jadi Tuhan tuh sebenarnya melindungi kamu dari sesuatu yang kamu belum tahu tentang dia, tapi nggak baik buat kamu gitu. Jadi mudah-mudahan aja energi itu akan membuat kamu lebih bisa optimis mengenai masa depan kamu. Ini beberapa poin yang bisa kamu hindari atau kamu kurang-kurangin kalau kamu ngerasa, oh iya saya seperti itu. Ini untuk semakin mempermudah kamu menarik energi orang terbaik untuk menjadi jodoh kamu. Gender stereotype. Kalau kamu saat ini atau belakangan ini sering sekali kayak, laki-laki sama aja tukang selingkuh, perempuan sama aja matre misalnya kayak gitu, hati-hati dengan stereotype yang kamu berikan. Semakin kamu percaya, semakin kamu sering membaca, semakin kamu sering melihat konten seperti itu, semakin sering kamu pikirkan, maka yang itulah yang akan datang kepada kamu. Maka hati-hati, pilih-pilih konten mana yang datang kepada kamu. Hati-hati banget. Jadi mulai sekarang berpikirlah bahwa oke, laki-laki yang akan bersama dengan aku, dia nggak sempurna, tapi dia membawa kualitas
laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang lembut kata-katanya, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang bisa menjadi ayah terbaik buat anak-anak kami nanti, kayak gitu. Jadi hati-hati dengan kekuatan ucapan dan pikiran kamu. Kadang ini kita anggap remeh, dianggap bercanda, tapi semesta nggak pernah memilah-milah mana yang serius, mana yang bercanda. Jadi mulai hati-hati dengan kata-kata kamu. Kalau kamu ngerasa nggak berharga, nggak layak, nggak pantas, ubah juga itu. Jadi seperti apapun masa lalu kamu, apapun hal bodoh yang pernah kamu lakukan sebelumnya, kalaupun kamu ngerasa, iya aku tuh berdosa banget kak, atau aku tuh bersalah banget kak, pernah begini begitu gitu ya. Kalau kamu tahu itu salah, dan kalau kamu tahu itu buruk, perbaiki. Jangan diulangi lagi. Mungkin bertobat ke Tuhan, minta maaf ke orang-orang, dan maafkan diri kamu. Dan aku pengen bilang, kamu sangat layak dan pantas dicintai. Membangun sesuatu yang lebih baik ke depannya. Terlepas seperti apapun background keluarga kamu, masa lalu kamu, selama kamu melakukan perubahan terbaik, yakin Tuhan akan buka jalannya buat kamu. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan jodoh kamu. Maka baik-baik ke diri kamu. Kamu pingin dong dibaik-baikin sama jodoh kamu, dicintai jodoh kamu, maka baik-baik dan cintai diri kamu dulu. Itu, nempel. Kemarahan. Kalau sampai saat ini kamu masih sering marah dengan keadaan, marah dengan realita, marah dengan diri kamu, marah dengan Tuhan, marah dengan siapapun, coba dikurang-kurangin energi kemarahan itu. Mungkin bisa kamu ganti dengan, aku lagi marah, aku mau bersihin kamar mandi aja gitu. Kalau aku tuh kayak gitu. Atau mungkin, lagi kesel, aku mau bersihin apa dulu gitu. Atau mungkin dengan cara kamu sendiri, misalnya aja yang lebih bijak dibandingkan bersih-bersih adalah berdoa, beribadah, meditasi, tarik nafas, belajar olah nafas. Itu akan membantu kamu, dan yakinlah bahwa ketenangan hati kamu akan membawa kamu ke situasi yang lebih tenang ke depannya. Terutama kalau kamu sudah ada harapan suatu saat ingin jadi orang tua, coba dikurang-kurangin. Ya. Ini pesan dari malaikat penjaga kamu, jangan berhenti. Seperti sudah aku bilang, jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti untuk berharap, optimis, dan tetap menjaga kualitas kamu. Jangan merasa kayak, percuma aja aku sudah berubah lebih baik, tapi gak ketemu-ketemu. Aku buruk-buruk aja, atau mungkin aku akan melakukan kebiasaan buruk aja, ya jangan gitu. Jadi jangan berhenti untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang kalau sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi konsistensi kamu mudah-mudahan akan sampai ke tujuannya. Sesederhana kamu berdoa, sesederhana kamu belajar tentang apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku, kayak gitu. Ada sesuatu atau seseorang yang lebih baik ke depannya. Jadi pada apa-apa yang sudah terjadi, kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki, terima keadaannya. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, karena kedepannya akan ada hadiah terbaik yang akan kamu dapatkan, yang bahkan kamu mungkin belum bisa membayangkan hadiah apa sih kak, kayak gitu ya. Meditasi memberikan jawaban. Seperti yang sudah aku bilang, kalau memang masih ada kemarahan, merasa nggak layak, nggak pantas, masih sering melabeli orang lain dengan kata-kata negatif, maka coba lebih tenang lagi. Ketenangan kamu yang akan mengantar kamu kepada dia. Jadi ya dengan doa, meditasi bisa. Doa sih yang mungkin lebih mudah ya bagi kita. Dan ini ciri-ciri pasangan kamu nanti. Dia jago berdebat, ya jago berdebat, jago untuk menggiring opini, atau mungkin kayak dia tuh kayak pinter banget supaya kamu tuh sepaham sama dia. Tapi nggak manipulatif ya, kayak kamu punya pikiran A, dia B, dia kayak gini loh sayang, kalau B nanti begini. Nah, dia tuh bisa memberikan alasan yang logis sampai nanti kamu bisa, oh iya juga ya gitu. Di sini dia bisa aja punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan seni, melukis, menggambar, bikin komik, sesuatu yang berhubungan dengan seni gambar ya. Religius, kalau kamu melihat dia berdoa atau beribadah, itu memang karena dia butuh untuk terhubung dengan Tuhannya, bukan sekedar untuk pamer atau untuk mencuri hati kamu doang. Dia di sini bisa aja punya hobi atau bidang pekerjaan berhubungan dengan fotografi. Di sini kelihatannya sekarang dia lagi seneng banget naik sepeda atau olahraga apapun itu, lagi concern dengan kesehatan. Dia sangat menjaga kebersihan kamar, rumah. Jadi mudah-mudahan kamu punya habit yang sama ya, kebiasaan yang sama. Perubahan sedang dia alami, perubahan besar.
Jadi di sini dia sedang mengusahakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan dia, dan nanti mudah-mudahan akan bermanfaat juga untuk hubungannya dengan kamu. Januari bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan, kelahiran dia, atau bahkan pernikahan kamu dengan dia nanti. Dia tipikal orang yang gak membeda-bedakan manusia dari warna kulit atau agama atau suku. Dia hanya melihat kebaikan. Jadi dia akan berteman dengan orang-orang yang memang baik bagi dia, terlepas apapun backgroundnya dia atau mereka gitu. Di sini kalau dia traveling, dia lebih suka traveling yang santai, lebih suka solo traveling atau traveling yang ya di bawah santai lah, suka liburan kayaknya dia. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Cancer, Libra, Scorpio, Gemini, Virgo, Capricorn. Lalu angka unsur nama kamu atau dia J, H, D, K, M, W, F, B, V, E, S, T. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 3, 16, 1, 15, 19, 10, 22, 14, 30, dan 13. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kemungkinan pernikahan kamu di 2025. Kalau ada banyak hal positifnya, klaim energinya, dan semoga yang terbaik buat kamu untuk tahun 2025. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di video yang lain-lainnya. Bye-bye.